Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Mardianti selaku Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Eko Sri Prabowo selaku Guru PJOK, serta Bapak Ibu Guru karyawan-karyawati yang saya hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena limpahan rahmatnya kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Acara yang selanjutnya yaitu doa kepada Ibu Atik Lis Mulyati. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu, mari kita lakukan doa. Semoga nanti di dalam kegiatan ini berjalan dengan lancar. Suratul Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. La ilaha illa Allahumma laka hamdu min samawati wa min ardi wa min samawati wal ardi wa min samawati. Lancarkan kegiatan ini ya Allah, lancarkan kegiatan ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menuju acara selanjutnya yaitu sambutan Ibu Sri Mardianti selaku Kepala Sekolah. Kepada Ibu Sri Mardianti, waktu dan tempat kami haturkan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak serta Ibu Guru dan peserta diseminasi program tindak lanjut kegiatan PKG PJOK. Pertama kali tidak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan siang ini kita masih diberi kesehatan, diberi keselamatan sehingga dapat melaksanakan kegiatan ini dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Tidak lupa sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan, kita curahkan kepada uswatun hasanah kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang hadir di sini nanti di hari akhir mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru dan
peserta lain karena telah meluangkan waktunya untuk menghadiri kegiatan pada siang hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan hari ini salah satu guru di sekolah kita akan menyampaikan praktik baiknya, yaitu merupakan program tindak lanjut dari kegiatan PKG khususnya guru PJOK yang telah dilaksanakan beberapa bulan yang lalu. Bapak Ibu yang saya hormati, saya berharap dari kegiatan ini nantinya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran kita, yang khususnya di sini pembelajaran PJOK bisa meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar anak didik kita, yang nantinya juga berimbas pada rekan-rekan yang lain. Jadi kegiatan diseminasi ini tidak hanya berfokus pada kegiatan guru PJOK. Saya berharap nanti guru-guru yang lain, guru kelas yang lain juga bisa menggunakan kesempatan seperti ini untuk melaksanakan praktik baiknya di sekolah. Bapak Ibu guru yang saya hormati, dengan adanya kegiatan seperti ini kita bisa menyampaikan apa yang menjadi kendala-kendala kita di dalam kelas, sehingga Bapak Ibu guru yang lain bisa menjadikan pengalaman kita sebagai acuan pembelajarannya di kelas. Karena pada kurikulum merdeka yang sedang kita jalani ini, kita harus menjadi guru yang berdaya, sehingga apa yang kita miliki, kualitas pembelajaran yang kita miliki bisa menghasilkan anak didik yang berkualitas juga, anak didik yang menghasilkan hasilnya tidak hanya materi pembelajaran, hasilnya juga merupakan praktek pembelajaran. Nah, di sini PJOK teman kita, salah satu guru kita mengangkat mengenai materi bolong, bola voli, gotong royong. Karena alhamdulillah di sekolah kita pada tahun ini telah melaksanakan ekstra bola voli juga, sehingga saya harapkan sebagai yang dituakan di sini, saya harapkan nantinya sekolah kita bisa maju, bisa meningkat prestasinya, terutama di bidang bola voli, di bidang olahraga bola voli, meskipun olahraga yang lain itu juga diperlukan. Bapak Ibu yang saya hormati, intinya mari kita bersama-sama belajar, kita bersama-sama meningkatkan kualitas diri, mari kita bersama-sama membimbing anak-anak didik kita agar kita itu berjuang di sekolah juga beribadah, begitu. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin dari itu hanya ini yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kepada Ibu Sri Mardianti yang telah memberikan sambutan. Menuju acara selanjutnya, yaitu penyampaian rencana tindak lanjut PKG PJOK oleh Bapak Eko Sri Prabowo. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Bu Sri Mardianti, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, yang saya hormati staf pendidik sekolah. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita semua masih diberikan limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa berkumpul bersama di ruang kelas 1 ini dalam rangka kegiatan penyampaian materi
diseminasi PKG PJOK dengan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Allahumma amin. Selawat dan salam tak lupa selalu kita panjatkan kehadirat Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga dia berakhir nanti kita semua diberikan syafaatnya. Bapak Ibu, yang pertama saya terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, terutama Ibu Kepala Sekolah yang sudah membantu memfasilitasi kegiatan saya ini dalam rangka penyampaian materi di eksaminasi rencana tidak lanjut yang sedang saya jalani, yaitu PPKG PJOK. Terima kasih sekali Ibu Sri dan juga rekan-rekan semuanya. Saya terima kasih sudah meluangkan waktunya mengikuti kegiatan ini. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Harapan kita bersama ke depan sekolah kita lebih maju dan berdaya saing. Bapak Ibu, langsung saja yang saya sampaikan materi pada siang hari ini. Adapun untuk judul ini saya mengambil tema bola voli untuk cabang olahraganya. Adapun judulnya adalah bolong. Bolong di sini dalam arti adalah bola voli gotong royong. Kenapa saya ambil judul bolong? Kata-kata bolong ini lazim di masyarakat. Jadi orang nanti akan banyak bertanya-tanya, apa ini bolong? Apakah itu bolong? Nah, bolong adalah bola voli gotong royong. Bolong adalah program yang bertujuan untuk membangun rasa kebersamaan dan kesehatan melalui olahraga voli. Program ini akan melibatkan peserta didik dan guru dan mendorong partisipasi aktif. Bolong di sini yang tadi saya sampaikan adalah peran serta guru dalam hal menyampaikan materi bola voli ini kepada peserta didik agar nanti peserta didik ini punya daya saing. Dalam hal ini tema kami adalah bola voli ini untuk kelas atas, bisa kelas 5 atau kelas 6. Lanjut. Latar belakang program bolong berawal dari kebutuhan untuk meningkatkan kesehatan peserta didik. Bapak Ibu, kami sampaikan bahwasanya bola voli ini salah satu olahraga yang diminati di masyarakat selain sepak bola. Alhamdulillah, saya selaku guru PJOK di sini sangat menyukai hobi dan juga memiliki kemampuan untuk mengembangkan kegiatan ini kepada peserta didik, yaitu saya bisa mentransfer apa yang saya mampu dan saya punya dalam hal ini ilmu kepelatihan dan akan saya transfer ke peserta didik. Yang pertama adalah program bolong ini untuk meningkatkan kesehatan. Sudah jelas olahraga ini memang untuk meningkatkan kesehatan. Dalam hal ini cabang bola voli merupakan olahraga yang dapat meningkatkan kebugaran dan kesehatan. Selain itu, bola voli ini juga permainan yang mengasihkan. Yang kedua, membangun rasa kebersamaan. Kenapa? Karena bola voli gotong royong ini dalam hal bolong ini akan melibatkan berbagai kelompok peserta didik dalam satu sekolah. Dalam hal ini saya mengambil untuk kelas 5 dan 6 agar supaya apa? Anak-anak ini lebih berprestasi nantinya, terutama di cabang bola voli. Yang ketiga, mengembangkan semangat sportif. Voli mendorong semangat sportivitas, kerja sama tim dan disiplin. Betul sekali, karena apa? Karena bola voli ini melibatkan lebih dari satu peserta didik. Contoh, kalau di bola voli anak ini bisa dimainkan dengan satu tim itu 4 anak, atau di bola voli dewasa yang lapangan lebar itu bisa maksimal 6. Maka dari itu kan lebih dari 1, ini bisa mendorong anak-anak untuk melakukan kerja sama tim juga sportivitas. Lanjut. Adapun tujuan dari program bolong ini memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas hidup. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental peserta didik melalui bola voli. Yang kedua,
memperkuat rasa solidaritas. Melalui program ini diharapkan terjalin rasa kebersamaan dan solidaritas antar peserta didik, baik itu putra maupun putri. Yang ketiga adalah menumbuhkan bakat olahraga. Bola voli gotong royong ini menjadi wadah untuk mengidentifikasi dan mengembangkan potensi olahraga voli di sekolah. Alhamdulillah di sekolah kita ini, Bapak Ibu, bola voli ini sudah menjadi brand atau menjadi merek di sekolah kita selain sepak takraw. Kalau dulu pengembangan di sepak takraw, tetapi sepak takraw ini belum merambah ke putri. Maka dari itu kalau di bola voli ini bisa dilaksanakan kedua-duanya, baik putra maupun putri. Lanjut. Adapun capaian dan langkah-langkah hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan, yaitu setiap tujuan memiliki langkah-langkah dan target yang spesifik. Adapun tujuannya meliputi yang pertama, meningkatkan kualitas hidup. Jelas ini dengan anak-anak atau peserta ini suka berolahraga, otomatis kualitas hidupnya meningkat, kesehatannya meningkat. Kalau sehatnya meningkat, otomatis kualitas hidupnya meningkat. Yang kedua adalah memperkuat rasa solidaritas. Yang ketiga, menumbuhkan bakat olahraga. Adapun langkah-langkah, yang pertama adalah menyelenggarakan pelatihan voli dasar. Pelatihan voli dasar ini bisa dilaksanakan di sekolah kita seperti ekstrakurikuler setelah jam sekolah dilaksanakan. Yang kedua, membentuk tim voli dari berbagai kelas di sekolah. Misalnya di kegiatan setelah ujian semester itu bisa diadakan kelas meeting, baik itu kelas atas maupun kelas bawah. Karena yang mohon maaf kalau kelas atas ini ditadu dengan kelas bawah, kasihan yang kelas bawah. Maka itu kita harus membuat dua kelas bawah melawan kelas bawah, baik putra maupun putri, dan kelas atas juga bertanding sesama kelas atas agar terjadi keseimbangan yang sama. Yang ketiga adalah melakukan seleksi atlet potensial. Dalam hal ini, kalau kita sering mengadakan kelas meeting di akhir semester, tujuannya adalah kita mencari bibit-bibit yang nantinya mewakili sekolah untuk bertanding di antar sekolah di tingkat kecamatan. Seperti halnya kemarin tahun ini 2024 sudah digelar sepak bola anak dan bola voli anak. Ini alhamdulillah sekolah kita mendapatkan juara 2. Lah mudah-mudahan ke depan dengan kita menggelar sendiri di sekolah dengan adanya seleksi atlet potensial ini, harapan ke depan kita tidak kekurangan yang namanya bank atlet. Bank atlet ini bisa kita poles di tadi yang saya sampaikan di ekstrakurikuler untuk lebih meningkatkan kapasitas dan kemampuan yang intinya tahun berikutnya kita bisa selalu bersaing dengan sekolah yang lain, dalam hal ini cabang bola voli. Rekomendasi yang diharapkan yang pertama, meningkatnya kemampuan dan partisipasi peserta didik dalam olahraga bola voli. Betul sekali, dengan sering kita mengadakan kegiatan di sekolah, terutama antar kelas bola voli ini, anak-anak menjadi punya spirit yang semulanya kelas yang kalah, kan ada spirit untuk bagaimana mengalahkan kelas yang lain. Bagaimana ini dia meningkat, maka dari itu anak-anak ini pastinya ada sedikit bahasanya adalah gengsi antar kelas. Nah, gengsi antar kelas inilah yang menyebabkan atlet-atlet ini tumbuh berkembang sesuai kemampuan masing-masing. Yang kedua adalah terjalinnya rasa kebersamaan dan kolaborasi antar peserta didik. Nah, di sini kebersamaan ini penting sekali karena apa? Dengan perkembangan media sosial atau HP ini sangat luar biasa, bahkan bisa mempengaruhi, mohon maaf, kebersamaan anak-anak ini di luar sekolah semakin berkurang. Kenapa?
mereka bisa bermain game online di rumah masing-masing tanpa harus bertemu di lapangan. Nah, dengan adanya kegiatan kita ini, nantinya harapan kami adalah hasil yang diharapkan adalah anak-anak ini bisa mengurangi ketergantungan terhadap HP. Kalau kata pegannya adalah HP miring. Ini HP miring ini sudah luar biasa bagi anak-anak peserta didik, terutama SMP SD ini. Yang ketiga adalah teridentifikasinya atlet berbakat dan terbukanya peluang pengembangan. Tadi saya sudah sampaikan dengan teridentifikasinya atlet, oh iya kelas 4 ada yang bagus tapi cuma satu, tetapi dia bisa kita kembangkan, kita kolaborasi dengan kelas yang lain untuk nantinya mewakili sekolah bertanding di tingkat kecamatan. Mungkin satu anak ini luar biasa tetapi tidak didukung oleh teman yang lain, maka itu anak ini, kelas ini misalnya kelas 4 masih kalah dengan kelas 5, karena kelas 5 sudah ada 2 atau 3 anak yang mampu. Bahkan demikian juga di kelas 6 sudah ada 3 atau 4 anak yang sudah mampu, karena anak-anak sudah lebih lama, lebih awal bermain. Maka dari itu kita bisa mengidentifikasi dan nantinya kita bisa gabungkan anak-anak ini menjadi satu kekuatan, yaitu tim bola voli sekolah. Lanjut. Struktur dan program mitra bolong atau bola voli gotong royong ini melibatkan berbagai pihak dalam pelaksanaannya. Bapak Ibu, saya sebagai guru PJOK di sekolah ini tidak mungkin bekerja sendiri. Saya harus berkolaborasi dengan mitra, dengan penjenengan semuanya, baik itu dengan ibu kepala sekolah, juga dengan bapak ibu guru yang lain, baik guru kelas maupun guru mapel yang lain. Yang pertama adalah struktur programnya. Yang pertama adalah panitia pelaksana, dalam hal ini guru, yaitu guru PJOK sendiri. Yang kedua, tim pelatih. Tim pelatih bisa diambil dari rekan sejawat, karena yang pangkutan, mohon maaf, di sini juga selain saya yang suka voli, ada rekan kami Pak Amir juga di sana bisa melatih di bola voli. Misal contoh kemarin kita lomba di 3 kecamatan, karena bisa berbarengan antara tim putra dan putri ini berbarengan di lapangan yang berbeda, maka dari itu kita harus berbagi tugas. Bahwasanya misalnya saya yang di tim putri, beliau Pak Amir bisa di tim putra. Itu. Yang ketiga adalah peserta didik. Peserta didik dalam hal ini adalah kita fokuskan di kelas 5 dan kelas 6. Kenapa? Karena tujuan kami adalah kelas 5-6 ini sudah masuk kategori anak-anak yang power ototnya sudah maksimal di tingkat SD. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita juga bisa melibatkan kelas 4. Bapak Ibu, yang kami harapkan adalah kenapa kelas 5 dan kelas 6? Kelas 6 ini nantinya juga bisa membawa nama baik sekolah kalau mereka sudah lulus. Contoh yang sudah terjadi saja, kemarin kita juara 2 itu anak-anak mendapatkan piagam. Nah, piagam ini akan mereka bawa untuk mendaftarkan di sekolah lanjutan, di SMP. Maka dari itu, kenapa pentingnya kegiatan ini nantinya ke depan? Harapan kami sekolah ini bisa memunculkan atlet-atlet yang berbakat, yang intinya membawa nama baik di luar sekolah. Jadi bisa di SMP A, B atau C. Oh, dengan membawa sertifikat ini, dulu saya sekolah di sana, saya berprestasi karena program di sekolah sana begini dan begitu. Itu harapan kita bersama. Selanjutnya, peran setiap anggota tim. Setiap anggota tim memiliki peran penting dalam keberhasilan program. Yang pertama adalah terutama panitia pelaksana. Panitia pelaksana ini menjalankan kegiatan, koordinasi dan pengelolaan program. Apa yang harus dilaksanakan, koordinasi dengan siapa, dan juga program yang bagaimana. Yang kedua adalah tim pelatih. Tim pelatih memberikan kepelatihan teknis bola voli dan pembinaan atlet. Dalam hal ini di sekolah kita alhamdulillah sudah berjalan baik. Pembinaan kepelatihan ini tidak melulu hanya diampu oleh guru PJOK, tetapi terima kasih sekali lagi kepada ibu kepala sekolah yang sudah mau mendatangkan pelatih dari luar, yang kemarin sudah kita tunjukkan di Merdeka Cup. Itu bahwasanya
pelatih dari luar ini ternyata juga atlet voli tingkat kecamatan. Jadi ini bukan kaleng-kaleng ya Bu, bisa berpartisipasi rekan kita ini. Yang ketiga adalah peserta. Nah di sini partisipasi aktif dalam latihan dan pertandingan bola voli. Peserta ini tetap kelas atas ya. Dalam hal ini saya ambil contoh kelas 5 dan kelas 6. Bagaimana kita memberikan motivasi kepada anak-anak kelas 5-6 ini untuk gemar bermain bola voli. Seperti tadi saya sampaikan, bagaimana kita mengurangi ketergantungan anak-anak ini dari yang semula bermain HP, tetapi anak-anak ini mau datang ke lapangan untuk berkeringat bersama dan berlatih bersama, yang orientasinya nanti bisa menjadi atlet bola voli yang mewakili sekolah dan mudah-mudahan bisa mendapatkan piagam yang akhirnya piagam ini berlaku untuk mendaftarkan di sekolah lanjutan tingkat selanjutnya. Lanjut. Yang terakhir adalah rencana evaluasi. Di sini untuk evaluasi program dilakukan secara berkala untuk melihat efektivitas dan keberhasilan. Yang pertama adalah evaluasi awal. Evaluasi awal ini dengan melihat antusiasme dan minat peserta. Bagaimana anak-anak ini, terutama kelas atas ini, bagaimana antusiasnya, bagaimana minatnya, apakah hanya ikut-ikutan atau memang berdasarkan dari hati kecil mereka. Karena tujuan kami adalah bagaimana mengurangi ketergantungan anak-anak dengan bermain HP itu. Yang kedua adalah evaluasi tengah. Evaluasi tengah ini mengevaluasi kemajuan program dan melakukan penyesuaian. Dalam hal melakukan kemajuan program ini, bagaimana anak-anak yang sudah ikut program ini kira-kira ke depan bisa lanjut menjadi atlet atau hanya kumpul-kumpul gojek, kumpul-kumpul bermain hanya, mohon maaf, ketakutan atau hanya ketertarikan dengan teman. Misalnya anak-anak ini hanya karena syarat dari bapak ibu guru ikut saja, tetapi tidak punya bakat yang benar-benar ingin dikembangkan. Yang ketiga adalah evaluasi akhir, mengevaluasi hasil program secara keseluruhan. Orientasinya adalah bagaimana kita nantinya setelah kegiatan itu berlangsung, kita mempunyai benar-benar atlet yang nantinya bisa kita tandingkan di tingkat kecamatan. Karena mohon maaf, persaingan terutama kalau di bola voli di kecamatan Jakarta ini luar biasa, berlimpah, baik dari wilayah timur, wilayah tengah maupun wilayah barat. Terutama wilayah barat ini lebih lebih rendah presentasinya yang berprestasi daripada wilayah timur. Maka dari itu mari kita gotong royong, karena namanya bola gotong royong, bahu-bahu bersama-sama meningkatkan kapasitas dan kemampuan anak-anak ini dengan kegiatan program ini yang nantinya anak-anak sekolah kita, terutama di cabang bola voli ini sangat meningkat secara luar biasa. Jujur ya, saya sampaikan tahun ini saja dengan sekolah kita masuk di babak final saja sudah membuat gebrakan baru. Ini pertama kali dalam sejarah wilayah barat bisa masuk ke grand final. Biasanya hanya wilayah timur dan wilayah tengah, dan itu sudah lazim di Kecamatan Jagiroto. Tetapi untuk tahun ini alhamdulillah, dan itu yang dapat berkah adalah sekolah kita, itu kita mendapatkan berkah masuk di grand final. Kemarin ada sahabat saya itu bertanya-tanya, kok bisa? Nah, saya cuma bilang kebetulan, karena rahasia ini tidak boleh keluar. Rahasia ini harus kita yang memiliki, karena di saat rahasia, ibarat kalau ibu-ibu masak ini bocor keluar, ya sudah selesai. Nantinya persaingan ini sudah tidak bisa maksimal, dan mereka bisa meniru apa yang kita laksanakan. Lanjut, tantangan lah di sini, tantangan dan solusi dalam bola voli gotong royong ini. Dalam menjalankan program terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Yang pertama adalah keterbatasan dana. Betul sekali, Jerbasuki Mawabio, tanpa dana tidak akan mungkin kegiatan terlaksana. Tetapi sekarang kita balik, jangan melulu karena dana baru kita laksanakan pekerjaan, tetapi kita laksanakan kegiatan dulu baru dana nanti datang sendiri. Contoh kemarin saja di kegiatan kita itu, setelah melihat anak-anak ini bermain bagus, tidak menyangka ternyata sponsor juga datang dengan sendirinya. Terima kasih kepada Sakila Motor dan juga
BC sponsor dari internet Pak Sigit dan Pak Amir. Contoh ini aksi nyata dari sponsor kita yang kemarin bisa melaksanakan kegiatan ini. Jadi yang jelas dengan anak-anak kita sendiri bertanding itu sudah memunculkan sponsor dengan sendirinya. Ini yang dari internal, belum yang dari eksternal. Dari eksternal misalnya contoh dari warga masyarakat, wali murid, atau bahkan pandemen atau penikmat bola voli terutama di desa ini. Itu alhamdulillah tahun ini sudah masuk. Dan bagaimana kita mempertahankan kepercayaan ini nantinya agar bisa berkembang lebih baik lagi. Dan ini saya tekankan kepada Bapak Ibu, terutama Ibu Kepala Sekolah. Saya ucapkan terima kasih sekali kolaborasinya dengan Bapak Ibu Kepala Desa yang sudah mengangkat bola voli di desa ini lebih baik. Selanjutnya adalah keterbatasan waktu. Nah, di sini adalah membuat rencana yang efisien dan yang melibatkan sukarelawan untuk membantu. Alhamdulillah di tempat kita sudah berkolaborasi dengan pelatih dari luar yang nantinya bisa menambah kemampuan atlet-atlet ini lebih berprestasi. Yang terakhir, yang ketiga adalah keterbatasan sarana, mencari alternatif lapangan dan memanfaatkan fasilitas yang ada. Alhamdulillah di sekolah kita sedikit banyak juga dekat dengan lapangan milik Karang Taruna dan juga halaman kita yang luas untuk melakukan kegiatan itu. Lanjut, kesimpulan dan saran. Program Bolong diharapkan dapat meningkatkan kualitas peserta didik dan melahirkan atlet berbakat. Pasti saran untuk pengembangan program Bolong ini, bola voli Gotong Royong, adalah dengan meningkatkan promosi, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, dan terus berinovasi untuk mengembangkan program. Saya rasa untuk di sekolah kita dalam hal promosi dan kerjasama dengan berbagai pihak sudah terlaksana dengan baik. Terima kasih lagi kepada Ibu Kepala Sekolah. Yang perlu kita tingkatkan adalah inovasi. Inovasi untuk pengembangan ini, contoh kemarin kita sudah baik di sektor putra, alangkah baiknya ke depan kita juga baik di sektor cabang bola voli putri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk paparan dalam hal diseminasi PKG PJOK siang hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kami ucapkan kepada Pak Eko Sri Prabowo yang telah menyampaikan paparannya dengan jelas sekali. Semoga bisa membawa sekolah kita menjadi lebih maju, lebih baik lagi. Selanjutnya yaitu umpan balik. Kepada teman-teman yang ingin menyampaikan umpan balik, monggo kami persilahkan. Tulis Pak Amir. Ya, Pak Amir, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menanggapi dari paparan Pak Eko. Bagaimana upaya Anda dalam meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK? Sedangkan jam pembelajaran PJOK di sekolah ini sangat terbatas. Mungkin hanya itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih Pak Amir yang sudah memberikan umpan balik. Saran saya atau ide saya adalah bagaimana kita menambah waktu untuk ekstrakurikuler itu. Jadi bagaimana anak-anak yang tadi saya sampaikan bisa terjaring sebagai atlet, bisa dikembangkan, dan hal ini adalah ekstrakurikuler yang akan dilaksanakan di sekolah. Dengan begitu ke depan anak-anak ini semakin bersemangat. Dan insya Allah anak-anak ini semakin potensinya meningkat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Amir, matur nuwun. Menuju puncak acara yaitu penutup. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya saya minta maaf jika apa yang sudah saya sampaikan ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.